Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Rizky. Bagaimana nih adik-adik kabarnya di rumah? Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik ya. Dan tentunya masih semangat belajar walaupun dari rumah. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 2, subtema 1 sumber energi di pembelajaran 3. Adik-adik pasti senang kan bermain di lapangan? Banyak permainan yang dapat kita lakukan saat berada di lapangan. Nah, saat berada di lapangan, rambut kita sering bergerak. Sumber energi apa ya yang membuat rambut kita bergerak? Betul sekali, angin. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layangan, bermain kincir angin, atau bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya. Selain itu, angin juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menggerakkan perahu layar. Selain membantu menggerakkan perahu layar, angin juga membantu mendeteksi cuaca dan memberitahu arah mata angin. Nah, selain itu, jenis-jenis olahraga juga ada yang memanfaatkan energi angin, yaitu para layang, skydiving, terjun payung, dan masih banyak lagi permainan atau olahraga yang membutuhkan energi angin. Wah, olahraga ini membutuhkan keberanian tinggi ya untuk memainkannya. Manfaat energi angin bagi dunia penerbangan juga ada adik-adik, yaitu pergerakan angin sangat mempengaruhi kekuatan pesawat untuk bisa terbang. Pada saat take off dan landing, pesawat sangat membutuhkan angin. Tidak hanya itu saja, angin ternyata menjadi sumber tenaga penggerak yang mempengaruhi gerak sayap pesawat. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Pada pembangkit listrik tenaga angin terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Lingkungan yang cocok digunakan untuk pembangkit listrik yaitu lingkungan yang memiliki kecepatan angin yang cukup tinggi dan juga stabil. Jadi adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan juga angin bagi kehidupan kita. Apakah adik-adik sekalian mengenal kincir angin? Kincir angin dapat bergerak dengan menggunakan bantuan tiupan angin. Nah, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu juga digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Ayo kita membuat kincir angin sederhana dari bahan kertas. Bacalah langkah-langkah membuat kincir angin dari kertas dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Membaca memindai adalah suatu teknik untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat, tanpa harus membaca seluruh teks dari awal hingga akhir. Biasanya, memindai digunakan mencari informasi di kamus,
ensiklopedia, dan juga buku telepon. Misalnya kamu ingin mencari arti makan di dalam kamus. Kamu tidak perlu membaca kamus dari awal sampai akhir. Kamu hanya perlu mencari awalan kata yang ingin kamu cari. Tadi contohnya makan. Nah, carilah huruf awalannya, yaitu M, dan temukan di kamus tadi. Seperti itu ya. Setelah kamu membaca langkah-langkah membuat kincir angin dari kertas dengan cara membaca memindai. Nah, sekarang buatlah kincir angin sendiri di rumah. Kemudian setelah selesai, bawalah kincir anginmu yang terbuat dari kertas tadi ke depan rumah. Buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya berlari ataupun ditiup. Terima kasih telah menonton video Miss. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. God bless us.